Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Karinda, NPM 2086206003, jurusan PGSD semester 1. Saya di sini akan mendongengkan dengan judul Ayam dan Angsa. Pada suatu hari, di hutan yang damai, saat pemburu belum masuk terlalu jauh ke dalam, hutan ini banyak menaungi binatang-binatang. Pohon-pohon tumbuh menjulang tinggi, daun-daunnya saling berdesakan menghalangi sinar matahari masuk. Hutan ini gelap, lumut bersarang di mana-mana, dari batang pohon, tanah, batu, hingga pinggiran sungai dalam. Konon katanya, buaya hidup di sana, memakan ikan kecil hingga bangau kesulitan mencari ikan. Lumut-lumut ini menakutkan, ucap angsa dengan kaki mencengkram di ujung sungai. Setelah sekian lama tidak mendapat hasil buruan, akhirnya ia pergi dan bantaran sungai setelah meminum beberapa teguk air. Angsa ingin pergi mencari buah dan bebijian. Dia adalah pemakan segala. Di samping itu, angsa tidak menyadari bahwa rimbun tanaman penduduk di sana bergerak, berkeruak, menyembunyikan tubuh sekelam malam. Dia adalah ayam cemani. Di matanya, ia selalu mengagumi angsa. Warnanya selalu menyala paling indah di hutan yang gelap ini. Warna putih yang menyilaukan mata. Namun cemani terus mengikuti angsa. Ia berjalan menelusuri semak belukar dan menemukan angsa melempar batu ke buah yang menggantung di pohon. Lemparnya selalu melesat. Cemani merasa inilah kesempatan untuk berteman. Daerah ini tidak jauh dari perkampungan ayam. Hanya butuh kurang lebih 50 kaki untuk sampai ke sana. Cemani pun mengambil satu buah dengan mengendap-endap hingga memperlihatkan gerombolan semak. Ia mulai berlari sampai pohon mangga itu nampak. Ia berjalan mengendap-endap dan mengagetkan angsa kala melihatnya. Belum sempat dia membuka kalimat, angsa itu sudah berlari meninggalkan sendiri. Dilihatnya buah mangga yang barusan dia punya, penuh dengan bekas paruhnya. Apakah ia jijik dengan cara cemani membawa? Atau ia jijik dengan rupanya yang hitam ini? Cemani rupanya tersinggung. Ia segera menelusuri jejak angsa. Ia sudah bertekad untuk meluapkan emosi. Angsa itu sombong sekali. Pantas saja rumor itu tersebar di penjuru hutan. Cemani mengamati jalan yang ia lalui mulai keluar dari hutan. Namun anehnya, di sini jarang sekali ditemukan hewan. Namun jejak angsa mengarah kemari. Mata cemani terus menelisik dan menemukan angsa yang mengambang di kubangan air. Itu rawa-rawa. Apakah di sana tidak ada buaya? Ayah dan ibu, kenapa tak kunjung kembali? Ucapan angsa menyurutkan amarah yang tadi menggebu. Tanda tanya di otak cemani untuk berkumpul menjadi satu. Orang tua? Apakah aku akan hidup sendiri? Setelah membawaku ke hutan asing ini, mereka menakutkan ayah, ibu. Aku tidak kenal mereka. Mereka bahkan mengatakan aku sombong, padahal aku masih baru di sini. Cemani terdiam. Semua gosip tentang angsa seolah terjawab. Air mata angsa menetes menuruni bulu-bulu putihnya, menuruni paruh jingga. Kini segala tanda tanya bahkan amarah cemani telah lenyap. Rasa sedih merambat hatinya. Ia lekas terbang jauh, sebab mega merah di ufuk barat telah membentang. Mungkin besok cemani akan mencoba lagi mendekati angsa.
Pagi buta, bahkan pimpinan ayam jantan belum berkokok. Cemani sudah mengendap keluar membawa sekantung biji-bijian di paruhnya. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju daerah di mana angsa berendam kemarin. Kalau tidak salah, ia melihat tumpukan jerami tidak jauh dari sana. Ia semakin meyakinkan Cemani bahwa rumah angsa di sana. Suara kokok ayam terdengar samar. Cemani sudah berada di balik pohon terdekat dari tumpukan jerami. Di sana angsa tertidur lelap. Mendengar kokokan itu pasti ia segera terbangun. Terlihat dari gerakan pelan dari sayapnya, Cemani masih berlindung di balik pohon. Saat ia mengintip, angsa sudah tidak ada di sana. Cemani menoleh ke kanan dan ke kiri, mendapati angsa berjalan ke tepi rawa dan minum air. Tak lama setelah itu, angsa terus berjalan. Cemani diam-diam mengikutinya di belakang. Ia benar-benar terkejut mendapati tepian jurang menghampar di sana, menampakkan semburat kuning yang nampak indah. Mata Cemani tersihir hingga melupakan bahwa ia sedang bersembunyi. Cemani melangkah mendekati angsa dengan membawa kantung berisi biji-bijian. "Kamu penguntit?" Suara dari angsa menyadarkan kekaguman pada mentari pagi. Ia terkejut mendengar ucapan angsa. Namun, Cemani menelan amarah yang hampir muncul. Ia mendekati angsa dan menggeletakkan kantung yang telah dibawa tadi. "Aku tahu kamu sendiri, angsa. Kamu sedih, kesepian, dan baru di sini. Tapi bolehkah kita?" Ucapan Cemani terpotong sebab angsa balik badan dan berlari. Hati Cemani diliputi kekecewaan dan amarah. Pantas saja angsa dianggap begitu di hutan. Tetapi di lain sisi, ia juga merasa kasihan. Dengan campuran amarah, kekecewaan, dan kasihan, ia mengejar angsa dengan membawa kantung di paruh. Ia mengejar dan mendengar pekik dari angsa. Mata Cemani membulat mendapati angsa telah dililit ular. Rasa gentar meliputi Cemani. Namun, membiarkan angsa mati bukanlah perbuatan yang benar. Lekas Cemani mengepakkan sayap dan berlari ke tubuh ular. Mencakar-cakar ular meski tubuh ular keras. Namun ini mengalihkan perhatian ular pada angsa. Cengkramannya melonggar. Angsa bisa lepas dari jeratan ular. Tetapi kabar buruknya, ular kini menyasar Cemani. Cemani tidak hilang akal. Ia segera berlari sekencang-kencangnya sebelum mendapati angsa sudah tidak lenyap dari pandangan. "Di mana angsa?" Ular kini marah menyeburkan bisa. Namun Cemani mengelak. Cemani tidak punya pilihan lain selain menjalankan rencana. Ia berlari kalang kabut melewati segerombol semak, menelisik pepohonan hingga ia hampir dekat dengan hunian elang. Ular itu menyadari dan memilih kabur meninggalkan Cemani. Cemani bernapas lega dan segera minggir untuk pulang. Sepertinya besok saja ia mendekati angsa, atau tidak sama sekali. Cemani melangkah hingga beberapa pohon dilewati. "Tunggu!" Cemani berhenti. Ia benar-benar tidak salah dengar. Cemani membalikkan badan dan mendapati angsa membawa kantung yang tadi ditinggalkannya. "Terima kasih banyak. Maaf kalau sebelumnya aku berlaku tidak sopan denganmu. Maukah kamu memaafkanku, ayam?" Ucap angsa dengan lembut, matanya berkaca-kaca. Cemani tersenyum. Usaha benar-benar tidak mengkhianati hasil. Ia lekas mengangguk dan mengajak angsa berbicara.
Mulai dari perkenalan, apa yang ia suka, bahkan angsa pun juga mengatakan bahwa ia berasal dari daratan Asia Timur. Ia menceritakan bagaimana kehidupan di sana. Salju-salju berjatuhan, pohon gundul saat musim gugur dan salju. Lalu setelahnya bunga dan pohon bersemi kembali. Itulah awal mula dari persahabatan mereka. Sebab lambat laun mereka semakin tak terpisahkan. Pagi sampai sore dihabiskan untuk bermain, mencari makan, dan berbicara. Terima kasih Cemani, aku merasa lebih baik saat bersamamu. Kamu tidak perlu repot-repot memperkenalkanku dengan hewan lain di hutan, ujar angsa sembari melihat matahari tenggelam. Aku merasa senang telah membantumu angsa. Lagian, kita kan teman. Mereka saling bertukar senyum, mengabaikan sosok ayam hitam lain yang sedang mengawasi mereka. Dia bernama Jalaga, saudara Cemani yang merasa kesepian. Hatinya yang sedih semakin menjadi kala mengetahui saudaranya bermain dengan angsa. Matanya penuh dengan kobaran amarah. Dia akan mengadu pada ibu nanti malam. Jalaga tidak habis pikir dengan kelakuan kakaknya. Cemani malam ini membawa angsa pergi ke perkampungan. Ia memperkenalkan angsa dengan penduduk desa dan membawa angsa menginap di rumah. Ibu, lihatlah Kak Cemani. Kenapa ia membawa orang asing? Apalagi makhluk aneh ini. Bulunya bakal membuatku tidak bisa tidur, Ibu, ucap Jalaga dengan berang. Mendengar itu, angsa menunduk. Cemani ingin menenangkan adiknya. Ia pun menjelaskan apa yang terjadi. Tentang angsa yang tinggal seorang diri, orang tuanya tidak kembali, dia baru di sini. Ibunya tersenyum kepada Cemani. Ia pun memeluk Jalaga untuk menenangkannya. Angsa, kemari, ujar ibu ayam. Angsa mendekat, lalu ibu ayam memeluknya. Ibu ayam melepas pelukan. Ia bertanya mengapa angsa sampai di Nusantara. Bukannya Asia Timur sangatlah jauh? Angsa pun menceritakan perjalanannya terbang menuju kemari. Ini membuat ibu ayam dan Cemani terpukau. Jalaga pun demikian. Namun, ia masih enggan mengeluarkan ekspresi terpukau. Nak, angsa ini masih sebangsa dengan kita. Kita sama-sama unggas. Kita bisa tinggal bersama-sama. Angsa suka main ikan dan daun kan, ibu ayam? Angsa mengangguk semangat. Sementara itu, Jalaga nampak memperhatikan. Ia baru tahu angsa adalah jenis unggas. Kita bisa saling melindungi. Ibu ayam merentangkan tangan. Mari berpelukan, ayo kita hidup bersama. Jalaga memeluk ibu ayam, disusul angsa, kemudian Cemani. Diam-diam Jalaga mulai membuka hati pada angsa. Mereka berpelukan, membagikan kehangatan di malam yang dingin, bersama rintik hujan yang meluruh di luar. Malam itu, persahabatan dan kekeluargaan mengikat mereka dalam kebersamaan. Meskipun amarah kadang meletup, tetapi ia tidak akan lama. Sebab di malam hari, mereka akan berceloteh dan bercandaria di dalam gubuk sederhana ayam.